Halo, selamat siang semua. Selamat siang semua. Oke, selamat siang semua teman-teman di Facebook Live. Ya, saya harapkan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semua. Ya, hari ini kita masuk ke dalam live saya yang berjudul, ini masih bagian yang sama, Growing with Digital Networker. Tapi kali ini temanya itu sebenarnya klasik, tetapi nggak apa-apa, enak untuk dibahas, yaitu tentang MLM kan nggak pernah nguntungin gitu loh. Sering gitu nggak teman-teman? Ya, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman, dan bagi yang sudah hadir bisa kasih tulis di kolom komen ya. Anda dari mana, namanya juga dari mana, maksudnya nama Anda siapa dan dari kota mana gitu loh maksudnya. Oke. Ya, yang sudah hadir, Hong Kong hadir. Wah, jauh banget ya Hong Kong ya. Ayu Trend, Mustadi, Jember, Miftahful, Bandung, Trenggalek, Siva, Jatim, Kediri, Padang hadir. Terus Balikpapan hadir. Cianjur hadir. Riau hadir. Endang, Sutriana, Jarot hadir. Laurentius hadir. Ya, dan jangan lupa teman-teman juga, kalau Anda jangan lupa untuk share ya. Jangan lupa untuk share kalau Anda merasa bermanfaat. Ya. Oke. Tanjung Pinang hadir. Nanti kita akan mulai beberapa saat lagi. Oke. Sebentar ya. Terus Cibinong hadir. Tangerang hadir. Cengkareng hadir, Laurentius ya. Tanjung Pinang, Adinda Yofi hadir. Wendy hadir dari Jakarta Barat, Bang Indra. Oke, Wendy, Mas Tino. Tri Suyatmi, Tasikmalaya hadir. Terus ND, Selfie Pampang Bonga. Waduh, ND hadir juga ya. Bekasi hadir. Tolong dicek dong. Nur Latifah hadir, Jogja. Nah, gimana suaranya, audionya, gambarnya? Jelas nggak teman-teman? Di sini lagi ada di sekitar rumah saya lagi ada perbaikan jadi suaranya banyak suara musik. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kerinci Jambi hadir. Oke. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman supaya lebih rame ya, kalau bermanfaat jangan lupa untuk di-share. Jangan lupa untuk di-share. Di-share mungkin di grup Anda, di-share mungkin di Facebook Anda, karena share itu gratis. Karena share itu gratis. Oke. Sekali lagi ya, dalam beberapa menit lagi saya akan mulai. Ini nama live-nya ini, Anda harus ingat, ini adalah bagian kedua. Kemarin bagian pertama, ya. Judulnya Growing with Digital Networker. Ini part 2. Dan judulnya, topik yang saya ambil saat ini adalah topiknya adalah
adalah aduh atau alah bisnis MLM kan nggak pernah nguntungin gitu. Itu kan sering sekali kita dengar begitu ya. Sering sekali ya, teman-teman sering nggak dengar gitu dari banyak orang. Artinya alah malas deh MLM, memang nggak pernah nguntungin gitu ya. Jadi saya mau bahas di situ. Jadi artinya saya mau garis bawahin bahwa masih banyak orang yang punya persepsi, masih banyak orang yang punya pendapat bahwa MLM itu nggak untung, dan itu nggak salah. Tapi kali ini kita mau bahas dulu ya. Nanti saya akan bahas dulu dan teman-teman. Oke. Jelas banget ya. Wendy bilang jelas banget, Nur bilang jelas banget, Tri Suyatmi jelas bang, Cornelius sangat jelas, Nick Tapul gambar sangat jelas, Mustadi sangat jelas, Jeffrey jelas. Lagi ada yang nukang perbaiki rumah ya bang? Iya, ini nggak tahu nih sebelah nih ada lagi ada ngebor-ngebor nih. Tapi nggak apa-apa ya, jelas ya. Tetap semangat. Soalnya saya lagi di luar. Cilandak, Jaksel hadir, suara jelas, gambar jelas. Tri Suyatmi jelas, senangnya bisa hadir. Pangkalan Bun hadir, Bang Indra. Ya, Bu Yani. Bekasi Utara, Bu Eli hadir. Hendrik Bandung hadir. Ya. Oke. Nah, gini teman-teman ya. Topiknya kali ini sekali lagi saya ingatkan adalah nama live-nya saya ini akan terus berseri nih ya. Akan terus berseri, namanya Growing with Digital Networker. Sekarang part 2. Semalam part 1 ya. Dari semalam saya lupa memberitahu ya. Sekarang ini adalah part 2. Nanti ada part 3, part 4 dan seterusnya ya. Oke, Growing with Digital Networker. Dan topik yang saya ambil kali ini adalah topik yang menarik yang untuk kita bahas kali ini adalah sering sekali orang ketika kita ajak kita prospek ya, itu sering sekali banyak pendapat orang mengatakan bahwa alah MLM mah nggak pernah nguntungin ya. Nah, MLM mah nggak pernah nguntungin. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang sering dari antara teman-teman yang sering sekali mendapatkan jawaban seperti itu dari baik itu prospek Anda, baik dari teman-teman Anda atau dari saudara Anda, ya. Kalau Anda yang pernah ngalamin seperti itu, Anda bisa komen di bawah ini. Tetapi ataupun bagi Anda di teman-teman Facebook saya yang masih ataupun yang sering ngucapin seperti itu gitu loh. Jadi ada dua sisi nih. Karena kan di Facebook saya ini kan bukan semua orang yang berbisnis digital kan, berbisnis marketing. Ada juga orang yang biasa dan berbisnis asuransi, ada yang ya bisnis biasa, ada yang karyawan gitu loh. Jadi apakah Anda sering bilang begitu ya, atau Anda pernah sering mendengar hal tersebut gitu loh. Itu dulu ya. Aryo Padang, apa kabar Aryo? Jadi itu yang kita bahas. Kenapa? Karena saya senang sekali, maksudnya gitu loh. Saya senang sekali membahas apa yang terjadi sebenarnya secara realita ya. Secara realita, secara fakta yang ada di lapangan. Nah, dari banyaknya realita yang ada di lapangan, yang itu yang akan kita cari solusinya, gitu loh maksudnya. Jadi artinya nggak salah orang, kita nggak boleh menyalahkan orang berpersepsi seperti itu ya. Kita nggak boleh menyalahkan orang berpersepsi seperti itu. Sama seperti kemarin di video sebelumnya kan ada yang saya bahas tentang anti MLM. Kenapa orang kadang anti MLM, kenapa orang kadang-kadang punya persepsi seperti itu. Itu kan memang penyebabnya karena mayoritas. Seperti kemarin 90% lebih ya para pelaku network marketing memang melakukan dengan cara yang tidak benar. Ya, baik itu secara offline maupun secara online. Jadi akhirnya orang punya persepsi begitu. Nah, ditambah lagi misalkan banyak juga orang merasa udah bergabung, sering bergabung dan gagal gitu loh. Jadi pertanyaannya itu ML mah nggak pernah nguntungin gitu loh. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tetapi sekarang ini saya mau bahas pertanyaannya sekarang ini, kenapa orang bisa punya pikiran MLM itu nggak pernah nguntungin gitu. Kenapa orang punya pikiran seperti itu? Nah, kalau dari kacamata saya, yang pertama adalah kenapa orang bilang MLM itu nggak pernah nguntungin? Salah satunya adalah karena dia udah mencoba beberapa kali dan gagal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama dia udah coba dan selalu gagal. Yang kedua, dia tidak mendapatkan yang tadi itu dari awal dia dipresentasikan, dia diajak itu dengan tidak cara yang tepat. Ya, jadi dia udah coba beberapa kali gagal, dia mempresentasikan itu tidak cara yang tepat. Yang ketiga, yang di dalam pikiran dia adalah bisnis MLM itu adalah bisnis yang berbeda dari bisnis yang lainnya.
Jadi ekspektasinya kalau di dalam ketika dia gabung di bisnis MLM itu udah pasti untung aja, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah tidak punyanya mindset entrepreneur, ya. Jadi yang pertama tadi, saya ulangin sekali lagi. Nanti kalau teman-teman yang ingat, tolong dicatat aja di kolom komen itu bagi yang ingat buat poin-poinnya. Yang pertama itu adalah dia sudah coba beberapa kali join MLM dan gagal, ya. Yang kedua, ya, yang mempresentasikan dia, ya, yang mempresentasikan dia ketika dia gabung itu tidak tepat dengan cara yang tidak tepat. Oke. Yang ketiga adalah saya lupa lagi nih jadinya. Yang udah yang presentasikan yang tepat, yang ketiga adalah dia tidak punya dia mengira bisnis MLM itu beda dengan bisnis lain. Jadi dia berharap bisa mendapatkan hasil instan, ya. Yang keempat, ekspektasinya dia, ya, dia tidak yang keempat dia tidak punya mental mindset entrepreneurship, ya. Ini yang keempat, ya. Jadi teman-teman bisa nanti catat di bawah ini supaya yang lain bisa ingat, ya. Jadi kalau Anda mengikuti, Anda bisa ketik lagi di kolom komen, ya, yang keempat poin tadi itu. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang ternyata, ya, kenapa banyak sekali orang punya persepsi seperti itu? Kita bisa ukur dari, ya, dari awalnya itu adalah ketika orang tersebut mengalami kekecewaan, ya. Orang bisa jawab seperti itu karena dia kecewa karena apa yang diharapkan dia itu tidak seperti pada kenyataannya. Mungkin, ya, pada awal ketika dia diajak untuk bergabung di dalam bisnis MLM, dia mendapatkan janji-janji surga, ya. Dia mendapatkan janji surga dan dia mendapatkan semacam seperti yang selalu saya bilang, ekspektasi yang berlebihan, ya. Dan mungkin banyak juga orang yang ketika presentasiin dia bilang bahwa ini mudah untuk dikerjakan, ya, karena dikasih hal-hal yang seperti itu. Jadi akhirnya ketika dia terjun dan ternyata tidak seperti yang dia kira, akhirnya dia gagal dan besok-besoknya dia trauma. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita bedah sampai ke akarnya, kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak punya mindset entrepreneur. Nah, seperti yang kemarin tidak bosan-bosan saya ingatkan bahwa setiap entrepreneur kan tahu persis, ya, namanya bisnis itu selalu ada risikonya. Bisnis itu ada prosesnya. Bisnis itu mempunyai modal. Bisnis itu tetap tidak ada, maksudnya bisnis itu high risk kan? Semua bisnis itu high risk. Gitu loh. Cuman kalau orang yang sudah paham bagaimana menjalankannya dan punya pengalaman, mereka bisa meminimais bagaimana risikonya, sekecil mungkin risikonya. Nah, pertanyaannya sekarang ketika mereka bergabung, ya, dia tidak mendapatkan mindset seperti itu. Jadi dia kira dengan bergabung dia akan langsung dapat hasil. Nah, akhirnya dia tidak dapat hasil nih. Akhirnya dia tidak dapat hasil, kecewa. Dan muncullah kata-kata, alah MLM nggak pernah nguntungin. MLM nggak pernah nguntungin. Gitu loh. Jadi, aduh, kan sering sekali gitu loh. Nah, sekarang bagaimana sekarang solusinya kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, ada punya prinsip seperti itu, punya mindset seperti itu, ya. Yang pertama seperti yang saya bilang tadi adalah kita harus sudah mulai, ya, memulai dari sejak awal, dari mulai recruiting, sudah memberikan ekspektasi yang sangat logik kepada orang, ya, sudah memberikan ekspektasi yang sangat real, ya. Tidak ada lagi kita overclaim, tidak ada lagi kita membujuk-bujuk, tidak ada lagi kita begging, tidak ada lagi kita bilang kamu akan pasti bisa berhasil, tidak ada lagi kami bilang kamu pasti jadi diamond. Apapun yang kita lakukan dengan bahasa-bahasa kita, janji-janji yang membuat orang akan bergabung kepada bisnis kita. Jangan lagi seperti itu. Ya. Jadi yang harus kita tunjukkan adalah bahwa ini adalah bisnis sama seperti bisnis yang lainnya, ya. Artinya bisnisnya sama, cuman model bisnisnya aja yang berbeda, ya. Hanya model bisnisnya aja yang beda, di mana Anda bisa gagal dan bisa juga berhasil. Gitu loh. Tetapi bedanya saat ini adalah karena kalau Anda bergabung dengan tim saya tuh punya cara, sudah punya pola yang membuat saya bisa mendapatkan income mungkin 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, 3 juta sebulan, 4 juta sebulan. Artinya yang Anda kasih tahu itu adalah apa yang Anda lakukan selama ini, Anda kasih tahu prosesnya kepada mereka. Jadi itu juga tidak ada garansi. Jadi jangan pernah garansi keberhasilan orang. Ya. Dapat nggak?
Ya, sampai di sini dulu ya, sampai poin di sini dulu. Dapat nggak teman-teman? Oke, saya tadi udah mulai bertanya. Senangnya bisa hadir, Bekasi hadir, terus suara motong keramiknya masuk bang ya, nggak apa-apa. Seninya itu. Padang hadir jelas. Saya pernah bang, Mas Tarsoman ya. Nur Latifah saya bang, berarti betul. Plus nyebelin ya, Elanda bilang nyebelin. Pernah, sering malah. Oke, bagus. Betul, bisa itu selalu dianggap. Trisuyanmi, Padang. Siapa lagi nih? Sandra hadir. Terus siapa lagi nih ya? Oke. Papua hadir. Mufti 3 jari. Kalimantan hadir bang, maaf telat bang, nggak apa-apa ya. Diana juga hadir, dapat coach Kalsel hadir. Oke. Jadi maksud saya di sini adalah ya sebentar. Ya maksud saya di sini adalah supaya kita lihat ada hal di sini yang perlu pahamin apa yang ada di pikiran orang lain sebelum kita mulai memprospek orang ataupun mengajak orang. Nah, terutama ini soal apabila Anda mengaplikasikan ini dalam sosial media ataupun digital marketing. Ya, Anda nggak bisa menyamakan semua orang, misalkan standar orang nyaman standar orang itu sama. Anda selalu menganggap bahwa semua orang itu bahwa tidak tahu apa-apa dulu. Itu dulu. Jadi ketika dia tidak tahu apa-apa, Anda bisa terima oleh mereka, tetapi itu sangat realistis. Ya, itu sangat realistis. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang angan-angan, tapi kita tidak berbicara lagi tentang hal yang bombastis, tapi kita memberikan kepada mereka itu satu ekspektasi yang real gitu loh. Real. Artinya kan semua para entrepreneur, para orang sukses kan selalu ngajarin bahwa dia hanya memberikan satu cerita tentang perjalanan hidup dia bisa menginspirasi bahwa dari zero ke hero, mungkin dia dulunya tukang apa, sampai akhirnya dia bisa jadi konglomerat. Artinya dia cuma hanya memberikan inspirasi. Kadang-kadang mereka itu memberikan prosesnya kadang mungkin 10 tahun, 20 tahun, tetapi kan selama ini kalau di BCMLM tidak ada seperti itu. Gitu. Tidak ada seperti itu. Justru yang ada itu adalah ya diberikan satu ekspektasi yang membuat semua orang merasa dia bisa menjalankan dan bisa berhasil gitu. Nah itu yang jadi masalah. Oke, sebentar. Saya ada mau tutup sebentar. Ya, jadi teman-teman tolong kasih komen ya dan siapkan pertanyaan Anda dan jangan lupa untuk share ya. Ani. Oke, ya. Jadi itu dulu dia. Jadi kenapa itu? Ya itu maksud saya gini loh, itu enak dibahas kenapa? Ya, kita kadang-kadang gini loh. Saya mau memberikan satu gambaran kepada teman-teman bahwa nggak selamanya itu salah orang tersebut, gitu loh. Nggak selamanya itu salah daripada orang yang punya persepsi seperti itu. Tidak selamanya. Karena kadang-kadang ya kita tanpa sadar ya memang itu akibat dari banyaknya memang para pelaku yang membuat ya orang yang menjadi ilfeel gitu loh. Jadi kita nggak bisa 100% menyalahkan mereka gitu. Jadi artinya sekarang kita yang harus memperbaiki diri kita yang harus memperbaiki cara kita yang harus memperbaiki strategi kita yang memperbaiki apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Itu sebenarnya yang harus kita pikirkan. Jadi kita tidak lagi menyalahkan orang lain, kita tidak lagi mencoba untuk mengklaim bahwa kita benar, dan kita tidak lagi akan berusaha untuk membenarkan diri gitu loh. Nah itu maksud saya gitu loh. Jadi ini dia. Jadi kenapa banyak sekali orang yang punya persepsi seperti itu, ya kan ini kan poinnya. Persepsinya itu kan jelas sekali bahwa mereka bilang
MLM nggak pernah nguntungin. Nah, karena mereka nggak ngerti bahwa di bisnis MLM itu nggak harus selalu beruntung. Ya, sekarang pertanyaannya kalau kita tanya balik, kalau misalkan Anda bilang seperti itu sama saya, ya MLM juga nggak pernah, misalkan ada orang bilang gini sama saya, alah MLM nggak pernah nguntungin. Nah, saya tanya, kamu dalam hal kamu mau berbisnis, ya, kamu mau berbisnis atau kamu mau main judi, saya bilang, gitu. Kamu mau spekulasi atau mau apa segala macam itu, karena kan jelas namanya bisnis, ya kalau kamu kerjain dengan serius dan kamu ikutin, ya berproses, mungkin dalam jangka waktu yang lama ya kamu bisa mendapatkan hasil. Tetapi kalau pertanyaannya sekarang, apa yang kamu sudah lakukan? Kan kita balik lagi. Nah, kalau nggak pernah nguntungin, apa yang sudah kamu lakukan? Artinya apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu sudah benar strateginya? Itu dulu. Apakah kamu sudah benar strategi? Apakah kamu punya meluangkan waktu untuk mengerjakannya? Apakah kamu ikut teachable untuk belajar, ya, mengikuti segala sesuatu yang ada di perusahaan tersebut atau di support system tersebut, ya? Apakah kamu growing secara personal? Nah, ini banyak faktornya. Jadi kadang-kadang orang bertanya seperti itu, ya, tidak pernah nguntungin. Sekarang pertanyaannya, satu hari kamu ngapain? Misalkan tiap hari itu adakah kamu prospek orang? Adakah kamu building relationship dengan banyak orang? Ataukah kamu cuma mengharapkan ketika taruh nama di situ, diam tiba-tiba ada orang masuk mengharapkan kayak rezeki turun dari surga terus dia dapat duit. Nah, ini masalah. Dan ini masalah banget. Benar loh, serius nih. Ini masalah banget. Dan ini yang banyak terjadi. Nah, gimana teman-teman? Pernah ngalamin seperti itu enggak? Yani bilang Yani Kustia dapat, terus Miftahul dapat, Kalsel dapat, gambarnya tersendat-sendat bang. Apa koneksi saya ya? Ini saya perbaikin tadi, saya udah lihat tadi, saya ganti kameranya biar lebih ringan. Oke, Yosep Kristina Silalahi Bandung hadir, Lahat Sumsel hadir, paling banter tekanan dari sekitar bang. Ya, bukan tekanan sekitar, kita jangan menyalahkan orang sekitar, kita jangan menyalahkan orang lain. Kita coba untuk memperbaiki dari diri kita, gitu. Hermina Bella hadir, Refni Padang hadir, Umi hadir juga, putus-putus Solok Sumbar. Kenapa orang gandeng gabung dengan MLM? Sudah pernah gabung berapa kali tapi gagal, mendapatkan edukasi dari salah satu. Terima kasih Aryo ya. Anggap mereka bahwa MLM bisnis lain yang dapat dengan instan, mendapatkan edukasi yang salah dari mentornya. Telat, belum telat Bu. Sukana hadir. Gak apa-apa ya teman-teman, ada sedikit tambahan audisional suara bor. Ya, oke, jadi gitu dia. Jadi kalau sekarang misalkan ada yang orang bertanya seperti itu, karena yang tadi itu kita bisa tanya balik sama dia, gitu loh. Kalau saya selalu suka tanya balik, ya. Kita harus tanya balik. Tanya balik itu artinya begini. Kan dia bilang begini, alah MLM itu nggak pernah nguntungin. Nah pertanyaannya, dulu lo jalannya bagaimana? Jalannya bagaimana? Itu dulu. Nah, tiap hari berapa jam lu prospek? Terus strategi apa yang lu gunakan? Gitu loh. Apakah lu sudah menggunakan sosial media dan juga offline? Apa lu gabung? Terus yang ketiga, apakah lu teachable? Ataukah ada punya satu sistem yang bisa lu ikut pelajarin? Apakah punya materi? Dan selanjutnya bisa kita tanya seperti itu. Jadi kalau orang bilang seperti itu, kita tanya balik sama dia. Apa yang sudah lo lakuin? Artinya, kalau dia sudah melakukan hal tersebut, dia bilang, saya prospek sehari itu bisa misalkan 8 jam sehari. Saya ketemu orang tuh 10 orang tiap hari. Dan selama 5 tahun dengan presentasi strategi yang begini, dan tidak menghasilkan. Dan gagal katanya. Itu bohong dia. Itu bohong. Itu bohong. Artinya orang bohong bahwa dia bilang dia sudah melakukan ini, padahal enggak. Itu yang sering saya lihat. Saya sering sekali bilang begitu. Saya sering sekali ketemu dengan orang yang selalu bilang, wah saya mah begini, saya mah begini. Dia selalu, pokoknya gini loh. Intinya itu dia selalu coba untuk ngeblame orang lain. Dia coba untuk menyalahkan situasi. Dia menyalahkan upline-nya, dia menyalahkan pribadi, leadernya, dia menyalahkan produknya, dia menyalahkan perusahaannya. Dia salahkan semua orang kecuali siapa? Dirinya sendiri. Seharusnya kalau kita gagal, ya kalau kita gagal itu seharusnya kita jangan pertama nyalahkan orang lain, walaupun ada masalah di luar sana ya, tapi yang kita salahkan itu pertama diri kita gitu, ya, diri kita gitu. Maksudnya kita introspeksi dulu, apa aku sudah bekerja keras ya, apakah aku sudah bekerja smart, apakah knowledge-ku sudah lengkap, apakah skill-ku sudah ada, makanya aku gagal gitu loh. Harusnya begitu kan, kita harus belajar untuk introspeksi diri dulu gitu loh. Nah faktanya kan nggak seperti itu.
Faktanya banyak orang itu coba untuk nyerang orang lain dulu. Nah ini yang nggak boleh. Dan ini yang harus mulai dari sekarang kita stop. Gitu loh. Kita nggak usah blame siapa-siapa. Artinya kalau kita fail, kita gagal, it's because of me. Karena kita yang kurang. Kitanya yang kurang kalau kayak gagal. Tapi kalau saya berhasil juga because of me. Gitu loh, karena saya yang bekerja keras, saya belajar terus, saya belajar, dan saya punya tim yang luar biasa, dan saya edukasi sama tim saya helpful sama tim saya, gitu loh. Artinya, karena keberhasilannya di sini itu benar-benar, seperti saya bilang kemarin, kita ini independent business owner. Jadi bukan, waduh, saya mah gagal gara-gara leader saya nggak ngurusin. Gitu loh. Jadi leadernya lagi yang disalahkan. Ya. Leadernya lagi yang disalahkan. Segala hal semua leader yang disalahkan. Karena segala hal semua orang lain yang disalahkan. Nah ini itu yang maksud saya. Jadi nggak heran kenapa orang selalu bilang, apa sih gitu loh. Maksudnya lucu ya gitu loh. Nggak pernah nguntungin katanya. MLM nggak pernah nguntungin. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara fakta, memang lebih banyak yang gagal. Nah, makanya gini, ya. Saya sebenarnya punya satu trik buat Anda kalau Anda dalam membangun bisnis jaringan Anda, bagaimana caranya. Tapi saya mau bagikan apa enggak ini ya. Jadi artinya gini, ada satu sebenarnya Anda harus pegangan Anda kalau dalam hal membangun bisnis jaringan Anda, supaya bisnis jaringan Anda itu solid. Ya. Ya. Bisnis jaringan Anda itu supaya solid. Nah, sebelum masuk ke sana misalkan gini dulu deh. Saya balik tadi, ya. Saya mau menanggapi misalkan saya misalkan mau menanggapin satu pertanyaan dari misalkan dari Bapak ini menarik tadi nih. Siapa tadi Pak? Kang Riko yang bohong banget kalau sudah prospek 10 orang per hari tapi tidak berhasil. Ya, artinya gini. Kadang-kadang dia udah bilang seperti itu, dia merasa tidak berhasil karena dia merasa sudah melakukan kerja keras. Apa kerja kerasnya kalau saya tanya? Emang aktivitasmu ngapain aja sih? Saya ada prospek bang, 20 orang, 30 orang, ini buktinya katanya. Jadi dia itu sebar link. Di segala macam komen, di segala macam forum, dia broadcast semua link itu. Saya bilang, mau sampai kapan pun lu gagal, aku bilang gitu. Dong cara kerja lu seperti begini, bener-bener cara kerja lu, kerja betul-betul bukan amatiran lagi, poser banget gitu loh. Kerjaan pemula banget, saya bilang gitu. Lu harapin bisa berhasil dengan cara seperti ini? Gak ada. Terus gimana dong bang mau berhasil gini kan kita kan perlu cepat, kita kan perlu ini, kita perlu ini. Itu masalah. Ya, itu masalah. Ya, jadi gini, kalau ada dalam membangun bisnis jaringan, ini rumusnya. Ada rumusnya sebenarnya. Ya. Ada rumusnya. Rumusnya itu begini. Supaya dia bisa solid, dan supaya dia bisa solid, nanti ada catat ya. Nanti kalau rumus ini, apa yang saya ucapkan ini, bagi teman-teman yang mendengarkan nanti tolong dicatat, diketik di kolom komen supaya yang lain bisa lihat. Ini rumusnya nih. Komposisi Anda ketika Anda dalam membangun bisnis jaringan adalah Anda harus punya, begini dia perbandingannya dalam satu tim Anda, harus 10:1. Ya. Ya, 10:1. Harus 10:1. Ya. Jadi kalau Anda membangun tim, membangun yang solid, 10:1. 10:1 yang bagaimana, Bang? Anda harus punya 10 customer. Oke. Anda harus punya customer, ingat ya. Dan 1 network builder. Pembangun jaringan. Nggak boleh lebih banyak pembangun jaringan daripada customer. Karena kalau lebih banyak pembangun jaringan, kalau akan perusahaannya itu akan, kalau ngerekrut semua gitu tanpa ada yang customer, perusahaan itu gampang goyang. Kenapa? Karena tipikal dari customer, ketika customer itu
customer itu, ketika customer itu berarti dia membeli produk tertentu, produk perusahaan Anda gitu, karena dia memang butuh sama produknya. Dan tipikal dari customer kalau suka dengan satu produk, mereka suka beli terus. Jadi dia tidak terpengaruh dengan leader pindah sini apa segala macam, enggak. Ya. Dan tipikal dari network builder itu karena dia memang network builder ini kan entrepreneur. Jadi suka pindah ke sana, pindah ke sini. Jadi tidak bisa dipegang kadang-kadang. Maksudnya bukan tidak bisa dipegang, tapi maksudnya lebih rentan gitu loh. Jadi kalau customer itu akan loyal sama produknya, kalau network builder itu cukup satu untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau Anda mau membangun yang solid tim, harus seperti begitu. Jadi kalau Anda punya pembangun jaringan, misalkan Anda punya network builder itu 100 orang, Anda harus punya minimal 10.000 orang customer. Itu baru solid. Karena customer itu loyal sama produknya. Mau Anda nggak lagi di tempat itu pun, di perusahaan itu dia tetap beli produknya. Seperti saya nih. Saya banyak banget produk MLM yang bertahun-tahun yang saya order, yang saya beli terus, walaupun saya nggak di situ segala macam. Karena saya suka sama produknya, jadi terus saya order tiap bulan. Jadi saya nggak peduli siapa leadernya, kayak siapa segala macam, yang penting saya beli produknya, gitu loh. Banyak banget, gitu. Jadi tipikalnya orang itu kalau customer itu suka seperti itu. Jadi rumusnya itu 10:1. Jadi kalau pembangun jaringan sekarang harus mulai ngerti, berarti mereka selain menduplikasi, mencari orang yang untuk diajak untuk jadi partner bisnis, mereka harus punya 10 customer. 10 minimum customer yang rutin tiap bulan belanja dari mereka. Jadi kalau customer itu yang diajak bisnis. Gitu. Jadi kalau customer itu, kita nggak ada requirement-nya, cuma jelasin produk, knowledge, ini segala macam, tapi kita nggak bertindak sebagai seorang ahlinya, tapi kita jelaskan ini benefitnya, ada testimoninya, coba silahkan. Siapa aja bisa beli, maksudnya dia bisa beli kalau dia membutuhkan, gitu. Tapi kalau distributor atau network builder, nah ini yang perlu kita selektif untuk menghindari ekspektasi yang kita kurangi, ini semua segala macam. Gitu. Jadi rumusnya itu 10:1. Dapat nggak, teman-teman? Ada yang baru nggak ini? Menarik nggak? Apa maksudnya menarik nggak topiknya? Ya, menurut saya ini sangat applicable dan bisa Anda lakukan. Minimal Anda membuka pikiran Anda dan bisa langsung dipraktekkan sebenarnya. Ya. Nah, Sandra, Kaunang, 10 customer berbanding 1 network builder. Yes. Nah, ini pertanyaannya gini. Bang Indra dapat dari mana? Ini berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman dari beberapa top leader, ya, top leader MLM di dunia yang income-nya udah miliaran. Kebetulan dia mentor saya dekat dan kita suka sharing, dapat angkanya 10:1. Makanya kita selalu kalau mau bangun satu tim, nggak semua kita ajak jadi member, ada yang kita buat jadi customer. Dan kalau setiap orang punya customer 10 orang saja dan rutin berbelanja, artinya dia sudah dapat duit tiap bulan. Oke? Menarik nggak acara Growing with Digital Networker ini? Nanti terus ada part 2, part 3. Mau nggak terus ada part 3, ada part 4, part 5, part 6. Teman-teman mau nggak terus? Kalau mau saya terusin, tapi kalau nggak mau ya udah kita sudahin. Ada part 2. Jadi topiknya nanti yang ya pasti sih baru-baru ya. Kenapa baru-baru? Karena banyak sekali orang yang nggak sampai ke dalam itu melihat gitu loh. Karena kalau saya pribadi saya mengulik ya. Mengulik bukan berdasarkan teori juga, tapi berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kadang-kadang kan banyak orang yang kecewa itu, setiap kekecewaan orang yang dari awal itu saya catat gitu loh. Saya ingat. Ya bohong. Oke, bagi Bang Pak Indra kalau mau pesan website nanti Pak, kalau website nanti Pak, nanti teknis itu nanti akan hubungin aja tim Digital Networker. Sebar link, jangan dihitung prospek. Sebar link. Ya, sebar link itu menurut saya sampai sekarang itu adalah perbuatan yang menurut saya itu perbuatan, ya maaf ya. Ya bagi Anda yang mendengar ini tidak nyaman ya maaf, tapi buat saya itu orang yang suka sebar link itu menurut saya kampungan. Kan yang 3 kan, ada posher, ada amatir, ada profesional. Ini posher nih, sebar link ini. Mantep Bang Indra Siswanto. Dapat Nur, dapat Kak, sangat menarik Bang. 10 customer 1 network builder, 10:1. Dapat Bang, Wendy mau Pak.
Mau lah Bang. Darsum 10:1, 10 customer 10 ya. Komposisi bisnis jaringan. Bukan komposisi bisnis jaringan. Komposisi kalau Anda mau pengen punya tim yang solid. Saya bilang ya. Jadi gini loh. Ingat ya, jangan bukan komposisi bisnis jaringan. Komposisi Anda memposisikan diri. Kalau Anda dari awal pengen membangun tim yang solid, Anda harus seperti itu. Kenapa? Kalau itu terjadi, itu udah teruji 10:1 itu, jaringan Anda akan growing, tetapi di belakang dengan customer itu akan menciptakan dalam waktu jangka panjang yang namanya residual income yang solid. Artinya kadang-kadang begini loh, kadang-kadang ya akan Anda temukan di mana nanti saya pernah ngalamin seperti itu, di mana tim kita udah tidak lagi growing, tapi karena udah saking banyaknya customer yang suka sama produknya, tiap bulan mereka auto ship, belanja bulanan, kita tetap dapat penghasilan. Itu powerfulnya MLM. Kadang-kadang orang nggak bisa menceritakan sampai di situ. Mau Bang lanjut ke part 2 berikutnya. Ini part 2 nih. Besok part 3 atau kapan nanti part 3, part 4 gitu selanjutnya. Mau lanjut terus coach. 10:1 customer network 10:1 customer 10 ya benar, customer ajak terus makai, networker terus ajak rekrut ya nih. Yes Bang, kampungan banget. Kampungan tobat pokoknya, siap. Mantap Bang. Nah, ini ada pertanyaan nih menarik ini. Pak Indra, gimana caranya bisa dapat customer tersebut? Mohon petunjuk, salam. Lili Sunardi. Lah, justru sekarang ini mencari customer paling gampang kan? Misalkan Anda join di perusahaan Anda, ada produk yang paling menarik, apa benefitnya, apa manfaatnya bagi orang produk itu, ya. Anda tinggal ikutin cara kalau Anda mau pakai sosial media, Anda pahamin dulu yang namanya cold, warm, dan hot. Dan kalau cold jangan ditawarin, kalau sudah warm atau hot Anda tawarin, ya. Cari orang butuh nggak orang, Anda sebagai konsultan tawarkan mereka. Apakah mereka butuh sama produk Anda? Tawarkan customer begitu. Jadi Anda seperti seorang konsultannya mereka untuk menawarkan produk, dan nanti tiap bulan mereka nanya tuh. Gitu loh. 10 aja Anda punya. Customer itu yang dipikirkan customer itu pokoknya misalkan dia punya penyakit apa? Dia pengen kulitnya bagus kalau skincare, ya. Dia pengen pengen cantik lipstick. Dia pengen misalkan tambah kurus, weight loss. Customer kan gampang kan sebenarnya. Cuman kan masalahnya sekarang ini orang menggunakan sosial media. Kalau kita balik ke sosial media lagi, mereka menggunakan sosial media, ya dia kirim posting, dia harap ada orang yang datang tiba-tiba, aku tertarik dan gue sukses dari situ. Gue nggak ada. Nggak akan ada. Gimana teman-teman? Bermanfaat? Kalau yang bilang bermanfaat, ya, kalau bilang bermanfaat, share, buktikan kalau bermanfaat, share video ini. Jangan Anda bilang bermanfaat bang, tapi nggak di-share. Berarti takut, share dong. Pak Indra, yang produk-produk lama customer nyari di marketplace, produk tersebut bagaimana solusinya? Enos Agustinus, Pak Indra, MLM yang produk lama-lama customer cari di marketplace, produk tersebut bagaimana solusinya? Nah, ini sebenarnya yang dikasih tahu Pak Enos itu adalah permasalahan klasik semua MLM produk di Indonesia, di dunia, yaitu namanya cutting price, ya. Nah, disinilah buktinya bahwa ketika kita sebagai konsultan, orang sudah nyaman sama kita sebagai konsultan, orang sudah nyaman sama, kan gitu loh. Kadang-kadang kalau kita beli sama seseorang yang kita kenal dan kita sudah nyaman, kita beli dari situ terus kan. Walaupun kadang-kadang kita tahu di marketplace, kita pengen nyaman sama orang itu, kita pengen long term hubungan, kalau kita mau tanya jawab kan sama orang itu, dia artinya terus bertanggung jawab. Walaupun dia tahu kadang-kadang lebih murah 200.000, 300.000 di marketplace gitu loh. Nah, itu gunanya. Makanya saya bilang untuk kita di sini makanya orang yang rugi itu ketika dia menjalankan MLM adalah ketika dia fokus jualan, karena kadang-kadang bentrok di marketplace kan. Tetapi kalau punya customer 10 kan kita punya target cuma 10 customer aja. 10 customer, artinya 10 yang kita bina hubungan, walaupun mereka tahu nanti di sana apa segala macam, tetapi mereka memikirkan bukan hanya sekedar murahnya, tapi mereka memikirkan after sales-nya. Jadi kalau di marga marketplace itu sudah mainan orang-orang inilah yang nggak benar gitu. Tapi ya itu permasalahan semua orang lah. Semoga nanti itu karena kan keadaan negara kita juga tidak terlalu strict gitu loh. Seharusnya kan memang tidak boleh gitu. Tetapi tidak bisa satu orang yang ngomong seperti itu. Tapi cara ngatasinya makanya saya bilang 10:1 tadi. Anda fokus cari 10 customer. Jadi bukan jualan. Kalau jualan Anda bentrok di sana. Habis kalau
Kalau jualan, Anda kan bisa marketplace. Gitu Pak Enos, saya harap bisa menjawab ya. Seni Nancy sudah di-share Bang, mantap, bermanfaat Bang, saya sudah share. Ya, serta Ulina Girsang. Halo Mami. Oke, baru pulang, baru bisa ngikutin. Ciri-ciri calon jenderal kita yang kaya gimana? Maksud saya 1/10, yang satu ini saya sebut calon jenderal Bang Indra. Ya, Pak Bohari. Bisa calon jenderal, tetapi saya nggak langsung bilang ke calon jenderal ya. Artinya saya bilang network builder. Walaupun dia pemula, tetapi dia niatnya membangun jaringan. Jadi 10/1. Kan ada orang kan gini loh. Dari awal tuh dia niatnya cuman gini loh. Kan gini ya, sekali lagi ya. Ini saya jelaskan sekali lagi. Biasanya ini saya jelaskan sebenarnya di course digital network. Makanya teman-teman yang baru bergabung, ya saya informasikan bahwa saya mulai 1 Mei kemarin sudah membuat satu e-course digital networker, di mana di situ kita mengajarin para pebisnis jaringan dari latar belakang MLM manapun. Sekarang ini membersnya sudah hampir 2.000-an orang, ya, dari latar belakang, dan di situ kita ajari bagaimana menggunakan strategi sosial media dan juga digital marketing, ya. Tetapi khusus untuk pebisnis jaringan, banyak itu orang MLM dan asuransi. Dan ya saya rasa kalau Anda memang mau investasikan layar ke atas, sudah saatnya juga Anda harus bergabung di situ untuk belajar, ya. Dan itu salah satu solusinya saya buat, gitu loh. Nah, orang tanya, kenapa bayar Bang? Lah, gitu loh. Jangan tanyalah kenapa bayar Bang. Bayarnya juga nggak mahal-mahal banget kok, ya. Itu dia. Nah, saya mau jawab pertanyaan Pak Bohari, ya. Ciri-ciri calon jenderal yang kita yang kaya itu, ciri-ciri calon jenderal kita yang kaya gimana? Maksud saya 1/10. Nah, satu yang saya sebut calon jenderal itu Bang Indra. Gini loh. Anda harus pahamin dulu sekarang saya jelasin ya satu ya. Mindset, saya awali dulu mindset penjualan, itu harus Anda pahami dulu. Mindset penjualan. Nanti kalau Anda setiap dapat poin-poin seperti ini dari saya, Anda ulangin ya, ketik di kolom komen ya bagi teman-teman yang mengikutin. Jadi Anda supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Mindset penjualan itu adalah bagaimana kita mengetahui cold market, cold prospect, warm prospect, dan hot prospect. Itu mindset penjualan. Cold, warm, dan hot. Ya. Jadi ada yang cold, ada yang warm, ada yang hot. Ini mindset dari penjualan. Anda harus mindset dari penjualan. Anda harus dapat ini dulu. Oke. Sekarang mindset MLM-nya Anda harus paham dulu. Mindset MLM itu juga harus ada dua. Ada namanya MLM itu namanya penjualan. Penjualan apa? Baik itu menjual produk, ada yang fokus di jualan produk, ada yang fokus dalam menjual peluang bisnisnya atau menjadi network builder. Nah, artinya yang menjadi network builder, kita kan nggak bisa langsung harapkan mereka langsung gitu jadi leader besar, nggak usah. Ekspektasinya nggak usah. Pokoknya dia niatnya datang ini dia mau mencari penghasilan. Kan itu dulu. Bahwa inilah yang satu ada seperti itu. Ada 10 orang yang memang cuman dia nggak mau tahu tentang bisnisnya, dia nggak mau tahu tentang perusahaannya, dia pokoknya dia paling penting itu adalah produknya. Dia cuma tahu produknya bermanfaat sama dia enggak, bagus apa sama dia enggak, itu aja kan. Jadi itu Pak. Jadi ciri-cirinya itu ya tinggal kita tanya orang itu, lu mau di sini tuh lu mau gabung tuh mau beli produk saja kah jadi customer atau mau ngerjain bisnisnya? Kan gitu. Tetapi teman-teman jangan salah juga, kadang-kadang banyak sekali yang customer itu bertransformasi, berubah dari customer jadi networker. Dan itu nggak salah, itu lumrah. Gitu, Anda harus sadar itu. Makanya customer harus dibina terus. Jadi sekali lagi ya, mindset MLM itu, mindset penjualan itu adalah cold, warm, dan hot. Harus tahu. Mindset MLM itu ada dua. Harus tahu ada yang orang fokus untuk jualan, ada yang khusus untuk merekrut orang. Oke, ya. Kalau sampai dari sini Anda sudah paham kan sudah mulai enak gitu loh. Jadi artinya kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi itu, ya nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah gitu loh. Yang penting Anda tahu, ya. Anda tahu, oh ini saya sudah ada 1 orang, ini ada 10 orang, ini Anda punya note sendiri gitu loh. Ya itulah profesional itu tahu dia. Oh saya customer saya sudah 3 nih, pembangun jaringan saya baru 2, berarti saya push di customer deh. Saya push di customer, dia akan mencoba membina hubungan lagi untuk mencari customer dia, gitu loh. Jadi artinya begini teman-teman ya, selagi Anda belajar seperti ini, itu kalau Anda langsung praktekkan, nanti Anda akan dapat sendiri loh idenya.
Jadi kadang-kadang nanti ketika Anda ketemu, aha, bener yang dibilang Bang Indra gitu. Jadi jangan juga cuman gini loh. Kadang-kadang kan banyak tipikal orang dengar belajar, nggak dilakukan gitu. Tapi kalau Anda lakukan nanti langsung, aha, dapat gitu. Jadi kalau Anda sudah dapat seperti itu, Anda kan boleh tahu, oh mindset penjualan seperti ini, mindset MLM seperti ini. Dan satu lagi, mindset digital. Mindset digital itu bukan sekedar iklan. Banyak orang berbicara mindset digital itu hanya sekedar iklan promo. Makanya mereka sebar link. Yang kadang-kadang saya lucunya gini loh, orang yang sebar link itu kadang-kadang dia kali kira orang gini loh. Menurut saya itu istilahnya itu benar-benar bukan lagi kampungan, dangkal. Dia berharap kalau dia kasih link referral dia, terus orang lihat, orang buka, dan orang transfer duit gitu loh. Kalau menurut saya orang yang transfer duit itu, yang kalau disebar link dia tidak kenal siapa, itu berarti orang stupid juga itu. Orang stupid. Ya maaf saya ngomong begitu. Artinya kan begitu kan, kalau Anda sebar link kan Anda berharap orang buka tertarik dengan apa yang Anda lakukan gitu. Artinya tertarik bukan yang tertarik terus kasih duit kan. Kan itu kan logikanya. Saya nggak habis pikir gitu. Oke, sampai di situ tadi kan udah dapat kan mindset penjualan, mindset. Nah sekarang saya balik lagi. Kenapa orang selalu bilang nggak nguntungin join bisnis MLM? Karena banyak sekali yang mereka tidak ketahuin di awal. Itu pertama dari sisi orangnya yang diajak ya. Tapi dari sisi yang ngajak, dia memberikan terlalu banyak angin surga, janji-janji palsu, tidak memberikan ekspektasi sereal-realnya. Karena bahwa MLM itu nggak ada bedanya dengan bisnis lain. Nggak ada bedanya dengan bisnis seperti saya bilang, buka toko handphone, bisnis punya travel, apalagi bisnis misalkan buka restoran, bisa bangkrut, bisa gagal, bisa semuanya segala macam, ada risikonya, ada modalnya. Dan ini tidak pernah dikasih tahu. Oke, ada pertanyaan nggak seputar tadi yang materi yang saya sudah kasih tahu ya? Jangan lari-lari. Mindset MLM ada 2, kenali produk, jual dan tawarkan bisnisnya. Yes, Tri Suyatmi, betul. Mindset Pak Darsum, mindset MLM 2, pebisnis dan pemakai. Yes. Mas Tarsoman, berarti harus kenali dulu mindsetnya ya Bang, antara pemasaran MLM dan digital. Siap pelajari, iya. Iya harus gini loh, karena kalau nggak kita kenalin, gimana kita bisa ngomong? Gitu loh. Kadang-kadang gini loh, kita nggak kenalin, gini loh, Anda mengerjakan sesuatu yang Anda tidak ketahui secara detail, maksudnya bukan tidak ketahui secara detail, Anda tidak ketahui secara pasti bagaimana ngerunning bisnis ini, dan bagaimana polanya, bagaimana sistemnya, gimana Anda bisa berhasil? Berarti kadang-kadang banyak orang yang berhasil itu keberuntungan, tau nggak sih? Keberuntungan, tiba-tiba dia punya sepupu, dan tiba-tiba sepupunya itu ternyata leader besar, diajak dia join, satu di kiri, terus diajaknya lagi sahabat dia satu di kiri, karena ukuran sahabat, dia kanan kiri jalan, dapat duit. Itu kan 1000 banding 1. Kita nggak bisa gitu loh. Mindsetnya pro itu nggak mengharapkan keberuntungan. Mereka gini loh, mindsetnya pro itu kan benar-benar dia tahu caranya, dia tahu strateginya, dia tahu industrinya, dia tahu perusahaannya, dia tahu dia punya skill, dan dia tahu bagaimana nge-build. Makanya seorang profesional ketika nge-build, jatuh dia bisa nge-build lagi. Ketika jatuh dia bisa nge-build lagi. Itu profesional. Kenapa? Karena dia udah pernah tahu dia lagi ulanginnya gitu. Sofia Kliat. Waduh, Sofia Kliat. Sehat, Di. Mantap, Bang. Terus Sugiarto Kurniawan. Halo, Pak. MLM Siva. MLM tidak nguntungin karena belum tahu model bisnis MLM yang benar dan mindsetnya belum tepat. Oke. Katanya Pak Robert Kiyosaki, untuk mencapai freedom finansial dan waktu singkat, risiko kecil lebih baik dengan networking daripada membangun bisnis konvensional. Ini mungkin membuat IBO overclaim tentang bisnisnya sehingga membuat ekspektasi yang besar, begitu Bang. Yes. Banyak orang baca buku Robert Kiyosaki itu jadi nggak paham. Jadi gini loh,
Jadi mereka yang membaca Robert Kiyosaki itu orang-orang MLM itu jadi salah kaprah. Yang kuadran kiri, kuadran kanan, seakan kuadran kiri paling benar, kuadran kiri employee lebih bagus kuadran kanan gitu loh. Itu hanya kategori dalam hal pekerjaan, dalam orang mencari duit, ya kategorinya seperti itu. Bukan berarti ini lebih baik, ini enggak, ini lebih baik, ini enggak. Tapi kan kita selalu overclaim, orang-orang MLM kan selalu overclaim terhadap apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang overconfidence, ya. Lebih tepatnya sih sebenarnya bukan itu. Kalau saya bilang itu kena hipnotis, kena doktrin sama leader-leader lah, kena ini, kena apa segala macam. Jadi nggak benar jadinya. Kalau saya sih lebih sukanya begitu gitu loh. Kadang-kadang maksudnya saya lebih memahaminya seperti itu. Jadi kadang-kadang overclaim-nya itu benar sih, Pak. Jadi resiko dengan waktu yang singkat, resiko kecil. Artinya gini loh, waktu singkat masuk Robert Kiyosaki itu bukan juga, maksudnya waktu singkat gini loh. Waktu singkat menurut Robert Kiyosaki itu ukuran orang Amerika untuk BEP itu 4 tahun. Kalau orang kita, waktu singkatnya itu mungkin 1 hari, seminggu, sebulan. Kalau bisa langsung untung. Nah beda. Coba lah tanya Robert Kiyosaki. Saya udah tanya kemarin, sudah telepon sih. Bet, gimana Bet masuk kau itu Bet? Gitu. Oke. Enos, bagaimana membuat web dari peluang duplikasi dan cara otomasi dengan leader-leader dan dilakukan semua online, apa Pak dari tim yang buat itu? Pak Enos, nanti ini nanti ngomong sama tim aja ya Pak, karena temanya bukan di sini. Ya, kebetulan topiknya belum lagi di sini. Halo Pak Bro Derry, ini bro saya nih. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi apa ya? Gini deh, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kasih pertanyaan dong. Nah, kalau kasih pertanyaan nggak mau, minimal share. Share pun nggak mau. Wah, kacau nih. Share nggak mau, ngasih pertanyaan nggak mau. Aktif dong. Satu hal yang kadang-kadang ya, banyak orang yang sering saya lihat, ya. Ini sering saya lihat nih. Kalau tipikal orang sanguin atau seperti saya kan, sanguinnya ada, terus koleriknya ada gitu. Biasanya kalau Anda cepat gampang diingat orang, itu memang aktif. Ada kadang-kadang orang dia rajin banget nonton tapi nggak pernah komen, malu-malu. Itu tipikal, aduh nggak enak, segan, pokeu kalau orang Jawa bilang kan, nggak enakan gitu. Tapi kalau Anda udah terjun di bisnis marketing nggak boleh seperti itu. Jadi kalau perlu gitu loh, Anda terus aktif. Anda aktif terus, harus Anda aktif. Itu gampang diingat orang. Artinya gini, saya kan udah ribuan nih misalkan member atau ribuan teman di Facebook gitu, ada yang di follower juga. Ya saya yang ingat siapa yang paling sering ngomong gitu. Jadi kita juga harus mulai nih, bagaimana caranya berinteraksi dari sosial media, berinteraksi secara live. Saya kalau live, kalau bisa ya di luar dari dulu, saya aktif banget. Halo Bro Derry, mantap Bro Derry. Ini kapan kita ini ya kolaborasinya ini Bro Derry nih? Fauzi Ulhak Jember Jatim ya. Mantap, ini ilmu yang tentang perspektif waktu singkat yang berbeda antara orang Amerika dan Indonesia. Makasih Bang Indra, masuk. Iya dong. Lah orang Amerika nggak begitu. Nggak begitu waktu singkat. Jadi kita ini suka salah. Makanya saya bilang dari awal. Kita ini belum layak. Gini loh. Kita ini belum. Gini loh, gini ya. Ini sedikit agak keras ini ya. Kebanyakan, gini loh. Aku nggak mau teman-teman tersinggung, tapi ini loh. Saya kasih tahu realistisnya aja ya, realitanya. Tapi saya nggak mau teman-teman tersinggung anggap ini. Tapi ini anggap aja lah cambukan gitu. Secara global sebenarnya banyak sekali orang itu nggak pantas berbisnis MLM. Emang nggak layak dari skill, dari segi knowledge, dari segi interestingnya. Jadi masalah itu nggak layak. Mereka itu nggak layak untuk pebisnis MLM. Nah, ketika dia dipaksakan untuk ngerjain itu yang jadi berantakan. Memahaminya selalu salah. Kenapa? Nggak layak.
gitu. Karena desire-nya aja nggak ada. Udah bilang saya nggak bisa cari orang, saya nggak bisa jualan, saya nggak mau belajar. Ngapain diajak? Banyak sekali yang begitu-begitu. Kenapa? Karena dia tertarik hanya karena dilihatnya itu udah money oriented. Yang dilihatnya itu iklan promo, iklan-iklan orang itu mobil, rumah, terus yang mewah-mewah, gambar duit. Saya dapat ini, klaim kapan? Mau nggak join dengan saya? Gitu loh. Dia nangkapnya gitu karena mungkin kebutuhannya perlu cepet. Yang begini yang banyak. Makanya jangan ajak semua orang. Jangan ajak semua orang. Udah stop, jangan ajak semua orang. Stop. Jangan ajak semua orang. Iya kan? Benar nggak? Udah nggak layak. Banyak kali nggak layak. Halo Bang, bagaimana pemahaman tentang MLM? Katanya pasif income yang dikejar bebas waktu, tapi malah semakin besar hasil dan semakin besar jaringan, semakin sibuk dan lumayan juga operasional. Yes, Raven Tri Valeri. Pertanyaan kau udah aku bahas kemarin dan pertanyaan kau bagus. Nah itu yang saya bilang, saya dulu termasuk orang yang seperti itu. Income besar, pengeluaran besar. Yang dibilang residual income, apa residual income? Besar sekali. Nah solusi yang saya dapat dalam beberapa tahun terakhir ini, ketika saya mengerjakan pakai sosial media, saya cuma bayar wifi tiap bulan, nggak perlu bayar hotel, nggak perlu bayar apa, tim tetap jalan. Nah artinya satu-satunya cara adalah Anda harus mulai memahami bagaimana membangun bisnis MLM Anda dari sosial media atau digital. Sosial media dulu utamakan. Cost-nya rendah. Jadi bohong katanya. Berapa orang di Indonesia ini yang betul-betul residual income pemain MLM? Bisa dihitung jari loh. Bisa dihitung jari. Yang lainnya boncos semua. Kenapa? Karena nggak memahamin. Nah makanya sekarang cara untuk mengatasinya, Raven, nggak tahu nih, kamu udah gabung di e-course belum? Di situ saya udah bahas banyak tuh. Siap aktif Bang, Trisuyatmi. Kalau ingin punya customer yang loyal ke kita, berarti harus dibarengi service dari kita yang bagus ya Bang. Yes dong. Kalau service kita nggak bagus, kan customer bisa pindah beli dari penjualan. Iya dong. After sales. Tapi ingat, nih, kalau Anda pengen punya customer yang loyal, berarti kan Anda kan masuk gini loh. Membuat orang loyal itu kan begini, customer ya, kita berbicara customernya. Kalau kita berbicara customer, kita membuat orang loyal itu kan kadang-kadang ini. Saya ngalamin kayak istri saya itu ada teman yang beli udah bertahun-tahun dari dia. Walaupun kita udah nggak di situ lagi produk itu. Kenapa? Karena dia tahu. Kadang orang gini loh pikirannya kalau dia pembeli. Dia suka sama produknya, udah dia beli aja dari gua mau beli dari sisi aja deh. Si pokoknya gua mau beli besok bulan depan ini ya. Si gua mau beli depan kirimin ya. Kirimin ya. Nyari yang begini ini kan yang harus kita cari gitu loh. Kenyamanan, kedekatan secara personal, relationship. Itulah tipikal customer. Biasanya customer itu yang begitu tuh yang orang yang middle up ya. Yang middle up yang nggak mau repot, nggak mau ke kantor-kantor. Orang customer itu mana mau ke kantor-kantor urusan begitu. Jadi supaya nggak bingung 10 aja Anda target. Jadi ngurusi 10 orang kan sebulan nggak terlalu capek. Saya gampang pokeo, gimana cara menghilangkannya jadi penghambat? Ya jangan pokeo. Sesimpel itu. Nggak enak, nggak bisa, nggak enakan. Karena saya nggak pernah pula ketemu sama top leader yang sukses baik secara sukses masih artinya yang betul-betul punya residual income yang stabil, yang dalam jangka panjang, dan income juga, kehidupan juga, contoh juga, finansial juga, nggak ada yang pokeu. Low profile iya, tapi pokeu nggak enak, enggak dong. Justru kan kita, kan orang MLM ini kan ujungnya kan selalu ujungnya kalau mau sukses itu kan harus jadi leader. Nggak ada orang MLM yang sukses tidak jadi leader, kan nggak ada. Jadi memang harus diatasi itu, dilawan. Pokoknya di mana dilawan. Jangan nggak enakan, harus mulai berani ngomong. Rotua ini orang Batak ya? Mana ada orang Batak pokoknya wah. Main hantam semuanya orang Batak. sorry. Betul itu Bang, kadang pun nggak masuk akal postingannya. Siswanto, Pak siap mengajak orang yang satu visi, satu misi, dan satu frekuensi. Bagus. Dari Prisdayan, Bro Dery dengan senang hati izin ikut belajar dari Pak Bro Indra sore. Siap, ayo silakan Bro Dery. Bagaimana Ruben, bagaimana bangkit dan kembalikan semangat sahabat yang sudah trauma yang dengan MLM, karena menurut beliau diterjun di coba ya. Bagaimana membangkitkan kembali semangat sahabat yang sudah trauma dengan MLM.
Karena menurut beliau diterjun di salah satu produk MLM, tetapi nyatanya mereka dikucilkan orang-orang di daerah sekitarnya, dianggap penipu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana bangkitkan? Kita nggak bisa membangkitkan orang. Dan kalau itu memang misalkan sahabat Anda, ya Anda tinggal jelaskan apa yang Anda ketahui saat ini, kasih tahu realitanya bahwa ini loh gini gitu loh. Kalau dia misalkan kenapa dia, karena gini juga loh, kenapa dia dikucilkan sama orang? Karena yang tadi itu saya bilang, jangan selalu menyalahkan orang mengucilkan, karena caranya nggak benar pasti dikucilkan. Jadi belajar bukan kerja gitu loh. Caranya saya balik makanya sekarang. Jangan selalu kenapa kita dikucilkan? Nggak mungkin kita dikucilkan. Saya nggak pernah dikucilkan orang main MLM karena mereka tahu cara saya perspektif sama mereka sangat pro. Tidak pernah dikucilkan. Kenapa dikucilkan? Karena kau tawarin semua orang. Kan begitu. Ngapain kau tawarin semua orang? Makanya jangan tawarin. Makanya nggak usah membangkitkan semangat. Tanya aja dia. Cara paling gampang, lu mau punya sampingan nggak? Lu betul-betul mau belajar MLM nggak? Yang benar. Ikut e-course digital networker. Belajar tuh sama Bang Indra, Bang Arya, sama Bang Joni. Kan gitu aja selesai. Kalau nggak mau ya udah selesai. Nggak usah tugas Anda itu. Membangkitkan orang. Saya emang nggak mau lagi bangkitkan orang. Kayak vampir aja kita membangkitkan orang mati. Ya. Oke. Gimana? Menarik nggak teman-teman? Ya, gimana? Materinya cukup membantu nggak? Tapi kalau jangan bilang cukup membantu tapi nggak share. Kalau bermanfaat dan menarik share. Bisa nggak cari prospek yang tertarik untuk menjalankan bisnis MLM tanpa melalui teman yang kita kenal sebelumnya? Karena kenal teman yang kita kenal belum tentu suka MLM dan nggak suka biasanya menganggap sebelah mata dan kita suka menjalankan MLM kecuali jika sudah sukses. Ini Bu Juliswati Firdaus. Bu, justru saya sekarang ini di e-course digital networker itu ngajarin orang supaya memprospek orang yang tidak dikenal. Jadi sebenarnya kita itu tidak lagi memprospek, tidak lagi membujuk-bujuk orang yang kita kenal seperti saudara. Nggak ada lagi kita main-main begitu. Karena mayoritas orang yang ring satu kita justru yang tidak percaya sama kita. Jadi justru bagaimana kalau Anda pahamin, kalau tadi kan sudah dijelaskan, walaupun orang tidak kita kenal, kan bisa kita kenal nanti jadinya kalau kita pahami cold, warm, dan hot. Prosesnya itu, dan itu sebenarnya harus belajarnya di e-course digital networker. Sedangkan jualan terus ya Bang Indra ya? Enggak, supaya lebih banyak kok. Kalau jualan mas ya jual 2 juta, 5 juta itu kalau cari duit. Wah ini cuma 150.000 setahun. Sedangkan sosmed kebanyakan isinya orang yang menjadi teman dan sudah kenal tidak. Sedangkan sosmed kebanyakan isinya orang yang menjadi teman dan sudah kenal kita sebelumnya. Wah harus diganti dong. Makanya Ibu ini harus belajar banyak di sosmed nih. Itu ilmunya banyak lagi Bu. Bisa tuh bisa. Aman Bang, sudah masuk di course. Cuma belajarnya perlahan biar semakin paham. Cuma saat ini pasti bingungnya banyak MLM yang masuk di Indonesia, terutama money game dan berkode MLM. Jadi selalu sudah dapat tim pindah lagi. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Pak. Biasa itu. Berarti mereka bukan orang tepat. Itu bukan orang yang tepat itu. Namanya tim. Kalau dia dari awal sudah benar cara recruitingnya, dia akan nyaman dengan Anda. Dan kadang-kadang jangan salahkan juga orang kalau pindah. Artinya sekarang gini, apakah Anda, nih pertanyaannya, kenapa tim Anda pindah? Pertanyaannya, kenapa tim Anda pindah? Karena satu, mereka tidak dapat duit. Kedua, dia tidak mendapatkan apa yang dia cari selama ini. Jadi kalau dia pindah, dia jangan ada halang-halangin lah. Berarti salahnya Anda sebagai leader. Jangan nyalahin orang pindah karena ada money. Enggak. Coba dia kalau dapat duit, dia pasti nggak pindah. Artinya, kalau Anda sebagai leader, sudah mulai harus punya upgrade diri. Kalau udah berani merekrut orang, sudah berani upgrade diri, dan berusaha keras bagaimana orang ini bisa dapat penghasilan. Kan begitu mindsetnya, membantu orang. Mana ada sih orang tim Anda yang dapat misalkan 50 juta satu bulan, 100 juta satu bulan dia pindah. Wah itu orang bodoh. Nggak ada lah. Orang kalau yang pindah itu nggak dapat duit. Nah satu lagi, yang kedua, doktrin yang pokoknya harus bertahan di sini. Kita don't quit. Lah kalau orang nggak dapat duit kok disuruh don't quit? Kenapa yang itu? Don't quit. Bertahan terus. Satu, lu nggak ngajarin apa-apa. Artinya dia juga mengharapkan dari kita yang jalan. Don't quit. Terus kita nggak jalan juga, nggak dapat duit. Terus bertahan di situ. Lah itu kalau ada prinsip bisnis mindset entrepreneur, ya nggak ada orang namanya kalau udah nggak jalan lagi tutup perusahaannya atau tutup usahanya daripada bleeding.
Ini kadang-kadang berbeda. Itu maksudnya independent business owner. Kita tidak terikat sama perusahaan, tidak. Makanya kadang-kadang banyak perusahaan lokal atau perusahaan luar itu yang dia nge-ban, terminate leader yang pindah ke sini. Apa hak mereka? Mereka nggak punya hak terminate karena mereka tidak punya hak men-terminate leader karena independent business owner kecuali kamu gaji saya. Memang beda ini. Itu dulu sebenarnya didoktrin kenapa? Supaya orang tidak pindah, didoktrin gitu loh. Didoktrin oleh orang-orang lama dulu lah. Bebasin aja semua orang, selama orang mendapat manfaat di tempat itu, lu baik sama orang, lu didik dia, orang nggak akan pindah kok. Makanya lu jangan berharap sama orang, makanya terus ciptakan orang baru, leader baru, ciptakan create orang leader baru. Jadi kalau ini pindah pun nggak apa-apa, ada yang lain. Ini cara berpikirnya ini, ini gaya. Jadi nggak bisa kita kop orang gini, oh kamu sama saya terus. Nah kebanyakan begitu. Terus kalau orang pindah dikucilkan, apaan sih? Ya orang bebas lah, bisnis. Jadi kadang-kadang beda ya. Mungkin Anda nggak setuju dengan saya ya dengan cara itu. Karena mungkin Anda diajarkan harus setia. Orang yang setia itu mendapat duit. Ya, bukan soal duitnya, tetapi gimana gini loh. Orang udah join 5 bulan. Sekarang ini ukurannya bukan lagi gini loh. Ukurannya ini lagi bukan tahunan loh. Kalau orang dalam 2 bulan, 3 bulan pertama, atau 3 bulan, 6 bulan pertama, dia nggak bisa menghasilkan apa-apa, no income, orang pasti keluar lah. Mungkin hitungannya kalau di tim saya ya, 1 bulan itu belajar, pengenalan dulu semua. Ya. Di bulan kedua sudah mulai praktek nih. Jadi at least di bulan ketiga, mereka sudah mulai mendapatkan sesuatu gitu loh. Kadang-kadang orang itu mendapatkan nggak harus besar. Ada Julian dari Pasar Ibu, elek. Makanya bangun aja hubungan baik di sosmed. Menarik bang, sudah di-share. Iya dong, harus di-share dong. Menarik, harus share. Memang betul. Ketemu e-course digital networker membuat kita jadi lebih terbuka mindsetnya. Betul. Makasih bang, saya dapat komen dari teman bahwa ML itu merugikan karena sistemnya menguntungkan orang yang duluan dan merepotkan di belakangan. Dan sistemnya skema piramida. Terus saya jawab, kalau ML seperti itu sistemnya, apa bedanya dengan di konvensional? Bukankah kita bekerja di PT juga sama skema piramida dan menguntungkan yang di atas kok nggak ada yang kapok dan takut? Kira-kira, ya benar dong. Tadi sebenarnya saya mau buat topik itu. Coba kasih tunjuk sama saya, apa yang sekarang di dalam dunia bisnis ini tidak skema piramida. Sekarang nih, di satu perusahaan, ada karyawan, banyak karyawan kan, di atas karyawan lebih sedikit ada namanya supervisor, betul? Di atas supervisor pasti lebih sedikit namanya manager, betul? Nah, di atas manager ada yang namanya terus general manager, oke? Di atas general manager ada namanya owner, yang diuntungkan dari pekerjaan semua ini siapa? Owner. Nah, terbalik dengan MLM, kalau Anda menguntungkan di atas, dari mana ceritanya Anda menguntungkan di atas? Di atas itu maksudnya dalam artian apa di atas? Dimanapun orang yang bekerja keras akan diuntungkan. Enak aja bilang di atas. Kalau secara sistem yang di atas yang diuntungkan bohong. Lalu kalau kerja cuma satu kaki besar, mana bisa menguntungkan kali? Satu kaki, walaupun Anda, misalkan saya nih upline Anda, saya cukup diam. Terus yang lain kerja terus. Yang kerja. Makanya kalau sistem MLM yang terbaru, itu harus bisa istilahnya di bawah kita bisa menyalip. Kalau dulu kan enggak, makanya itu ada gitu loh. Dulu itu ada namanya sistem namanya breakdown, breakaway apa breakdown saya lupa. Setiap dari bawah itu tidak bisa melebihi yang di atas. Itu dulu ada yang sistem begitu. Gitu loh. Maka kalau sekarang nggak bisa. Kalau Anda ngajak siapapun, kalau Anda lebih kencang bisa menyalip, baik menyalip peringkat, baik menyalip ini, yang menyalip untung, menyalip sponsornya atau leadernya. Nah, kalau orang yang pinter, ya kalau orang yang sudah profesional, mereka akan berusaha selalu, kalau bisa, yang di bawah dia income-nya lebih tinggi dari dia. Kalau dengan sistem yang saya pahami sekarang ini. Kenapa? Wah, ada hitungannya nanti itu. Jadi benar, kalau orang bilang gini, sistem menguntungkan di atas. Nah, coba gambarkan nama saya. Bagaimana satu kaki orang nggak bisa dapat duit kok. Gitu loh. Nggak bisa orang kalau nggak kerja nggak dapat duit di MLM. Jadi kalau sebenarnya kalau ada yang bilang nggak kerja dapat duit, ya saya nggak tahu juga tuh MLM atau money game. Tapi setahu saya MLM itu harus bekerja. Gitu. Ya nggak segampang gitulah. Nggak segampang itu. Bangun satu kaki juga nggak segampang itu. Bangun 2 kaki nggak segampang begitu.
Tidak bisa disalahkan Bang, karena MLM di Indonesia rata-rata overclaim, janji surga. Saat prospecting dan semua mengajarkan prospecting ring 1 dan ring 2 seterusnya. Dan kebanyakan kita semua berhenti di ring 1 karena semua di ring 1 menolak. Yes, itu yang selalu saya bahaskan Pak Yosef. Ya, saya selalu bahas itu. Karena memang di Indonesia itu overclaim kan. Makanya tadi kan saya sudah bilang, banyak yang tidak pantas sebenarnya join MLM, tapi dipaksakan join MLM. Jadi makanya, ya bagi Anda yang nonton video ini ya, mulailah pilih-pilih lah. Mulai Anda lebih jeli mengajak siapa yang Anda ajak gitu loh. Jadi jangan, nggak semua orang diajak lagi. Betul Bang, Mans Tarsoman Mustadi, betul Bang. Betul, itu keren, kita bisa nyalip leader. Saya sangat menarik sekali materinya, ini yang sering saya rasakan. Tasya, ya Bu, terima kasih Bu. Betul, kembangkan diri kita untuk membantu mitra. Hadir Tangerang, Noval hadir, setuju Pak. Setiap ada orang, setuju Pak. Nur Asia, setiap ada orang, ada yang pindah pasti kita dikucilkan dan dibilang nggak tahu diri, padahal mungkin dia pindah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dan tapi sang leader tidak terima dan menuduh sang dolen. Sekali lagi ya, don't take it personal. Nah gini. Ini saya kasih tahu nih buat teman-teman nih. Ya, saya kasih tahu ya. Ini penting nih. Ya. Anda harus bisa bedakan ya. Mana gini loh. Anda harus bisa bedakan mana itu yang namanya personal, mana yang namanya itu bisnis. Don't take it personal. Jangan bawa. Masalahnya sekarang kebanyakan ibu-ibu ini atau pemain MLM ini baperan. Gitu loh. Orang kalau udah gitu loh. Mas, gini loh. Masa orang nggak dapat duit, udah nggak bisa berkembang di situ, lu paksain di situ. Itu Anda kejam itu. Berarti Anda pengen dia hancur kan? Gitu. Banyak sekali yang saya lihat begitu. Kalau Anda tanya ke saya, Bang Indra banyak ditinggalin sama banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan orang yang kita, kalau kita nggak dewasa ya, kalau kita berbisnis tidak dewasa, tidak profesional, kita tuh kalau udah, bayangkan orang yang dari bawah kita bantu, ibaratnya kita ajarin semua segala macam sampai dia bisa berhasil gitu, terus tinggalin kita, terus kita kecewa. Ya enggak lah, enggak zaman lagi begitu. Ya kalau dia bagus, dia berkembang, ya bagus sana. Ya, artinya karena saya paham, ya saya tinggal cari orang lain, tinggal buat yang baru kan, tinggal ciptakan yang baru lagi kan. Nah masalahnya, kenapa orang kecewa, leader itu kecewa? Karena dia ketika sudah diposisikan sebagai leader, dia sudah tidak cari orang lagi. Dia cuma mengharapkan orang yang di bawah ini bekerja. Makanya tadi ada mindsetnya yang diuntungkan di atas saja. Jadi kalau Anda mau tahu ya, Anda harus tanya. Leader itu by example. Jadi leader pun harus Anda tanya. Kalau memang leader, dia memang sungguhan leader, dia harus tetap merekrut every day. Itu baru contoh. Ini enggak. Dia udah digantinya modenya, bukan lagi ngerekrut. Awal-awal dia ngerekrut gitu, udah jadi, baru tinggal bantu ini, bantu tim ini, bantu tim ini, bantu tim ini. Udah nggak ngerekrut lagi. Jadi dia mengharapkan orang lain bekerja buat dia. Itu yang jadi masalah. Nah kalau Anda tanya sekarang, kalau saya, loh kalau Bang Indra, kalau ditinggal gitu, ya nggak apa-apa lah. Dia tinggal cari yang lain. Kan Anda tahu cara nge-build orang. Kan Anda punya sistem. Anda nggak bisa paksa orang loh. Anda nggak bisa paksa orang, kecuali saya gaji kamu 50 juta sebulan, kamu nggak ikut, saya pecat. Kita ganti Kak, nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa paksain siapa-siapa di sini. Berarti kalau ada orang memaksakan tetap bertahan walaupun tidak dapat apa-apa, itu niatnya memanfaatkan orang lain dong, bukan menjalin hubungan saling bahu-membahu sukses bersama. Berarti kalau ada orang memaksakan tetap bertahan walaupun tidak ada. Nah sekarang Anda gini, tujuan Anda berbisnis MLM apa? Tujuannya dulu. Kan Anda pengen mendapatkan penghasilan kan? At the end kan ada penghasilan. Terus kalau Anda sudah merasakan situ tidak dapat dan semua mentok segala macam yang Anda kerjakan, berarti kan pasti Anda nggak cocok di situ. Mungkin itu nggak cocok dengan jenis bisnisnya, mungkin itu nggak cocok dengan komunitasnya, atau di situ tidak punya sistem yang tepat, terus Anda bertahan. Itu kan bodoh. Jangan karena gini loh, Anda harus tahu loh, jangan karena dengan mengalaskan hubungan relationship. Beda dong. Relationship sama aku dengan kamu tetap baik dong sebagai teman, sebagai sahabat. Tapi boleh dong saya berbisnis yang lain? Ya boleh dong. Bukan berarti nggak berteman dong.
Nah masalahnya kita ini nggak bisa seperti itu problem. Dikucilkan lah ini semua segala macam. Dewasa loh, grow, ayo grow. Kita harus dewasa dong sekarang ini, dewasa. Maksudnya kalau dengan cara begini nanti bisnisnya jadi bagus, cara industri jadi bagus. Dan ini kenapa? Dan saya bilang begini, ini memaksa setiap leader untuk tidak di comfort zone. Berarti setiap leader juga terus upgrade diri, terus memaksimalkan diri, dan selalu berpikir untuk bagaimana kemajuan timnya. Jadi bukan dia jadi bos. Kadang-kadang gini loh, di Indonesia ini saya ngeliatnya meringis loh, jujur aja ya. Nanti Anda boleh setuju sama enggak. Yang saya lihat itu kadang-kadang bukan banyak leader, saya lihat banyak bos. Kadang-kadang udah kayak bukan lagi konsep leadernya beda yang sama yang saya ketahuin masalahnya. Konsep leadernya sudah bukan lagi kayak leader yang sesungguhnya saya lihat. Jadi udah kayak bos, udah bisa perintah sini gini semua segala macam, udah kayak nggak bisa disentuh. Padahal seharusnya dia tetap mengayomin. Ada beberapa yang low profile saya lihat, tapi kalau di Indonesia itu enggak. Banyak kan enggak seperti itu. Udah kayak gini. Itu yang saya lihat gitu. Gitu. Itu yang saya lihat. Dan caranya satu-satunya kebanyakan orang itu doktrin kan. Kalau dia udah nggak mulai kerja, pokoknya kita harus bersatu, kompak, semangat. Kamu harus tanya dong satu-satu, kenapa lu gagal, kenapa lu nggak dapat duit. Apa yang bisa gua bantu, kan begitu kan seharusnya. Jadi bukan dimusuhin. Dapat nggak teman-teman? Ya, iya, kayak ini Buya nih. Dikeluarkan dari grup karena ikut reseller usaha lain yang bukan MLM. Kan gila kan? Masa kita gini loh. Gini ya, ini harus jujur sama saya nih, teman-teman. Nanti Anda saya minta komen. Kalau bisa semua yang nonton komen. Kalau Anda ngajak seseorang join di MLM Anda, bikin dia ya secara utuhnya. Harus ngikutin Anda semua. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Lah emang lu siapa? Ngatur-ngatur anak orang. Lu gaji dia, lu bos dia. Kagak. Lu kan partner bisnis setara. Lu jadi leader karena lu duluan yang join, kan itu aja bedanya. Ngaco nih sebenarnya. Masa orang cari penghasilan lain gak dibolehin? Wah kacau itu. Itu bukan saya ngomong loh. Semua bilang entrepreneur Tony Robbins, jangan taruh bisnismu dalam satu keranjang. Gimana sih? Ini cara berpikirnya ini aduh, kacau nih. Wah, kacau nih. Yang otomatis sesuatu yang lebih berpeluang bang, kan kita berbisnis. Ini lucu loh ini dari ibu nih. Katanya dikeluarkan dari grup, dikeluarkan karena ikut MLM lain. Setahu saya nggak boleh dilarang itu. Orang kecuali kamu karyawan. Kalau karyawan kan digaji kan tiap bulan. Misalkan digaji segini ada kontraknya. Kalau IDO tuh nggak boleh. Sama dia mendapatkan hasil. Nah caranya supaya kamu bisa bikin loyal, kamu kan harus caranya supaya orang loyal kan kamu harus bantu dia kan. Orang kan kalau pindah itu kan udah nggak nyaman kok. Mengapa elemen tidak menguntungkan ya? Saya dengar dari orang lain juga begini bang. Nanti kalau udah banyak orang yang direkrut, orang yang paling bawah ngerekrut siapa dong? Ini lagi. Kan tadi sudah dibilang 10:1. Kan lebih banyak customer. Customer itu kan terjadi repeat order. Jadi kalau customer itu butuh sama produk, ya makanya MLM itu ada produk yang dibutuhkan. Supaya orang yang rekrut siapa? Yang nggak ada direkrut pun kalau orang beli repeat order kan kita dapat duit. Mungkin ada titiknya nanti orang nggak bisa direkrut, tapi kan repeat order. Dan Anda juga sebagai distributor kan pemakai, come on, 250 juta orang, 100 tahun pun Anda kerjaan nggak selesai loh. MW udah berapa tahun di sini? 30 tahun. Kemarin kalau nggak salah saya mesti berapa juta membernya. Belum nyampe. Aduh. Yang berikan janji surga baiknya secara segera berhenti. Mulai hari ini kita edukasi MLM dengan bisnis real. Mau banyak duit ya, banyakkan orang jadi pengusaha seperti kita dan konsumsi produk bisnis kita jalani proses tahun-tahun seperti kita.
Yang ngamburkan duit foto depan mobil agar orang tertarik, itu geli bagi yang profesional lihat dia. Benar nggak Pak Bu? Betul, setuju Bang Indra, leader seperti bos nggak boleh kerja yang lain. Ini maksudnya apa gitu loh? Maksudnya ya kalau gini loh, kamu kasih saya 1 miliar 2 miliar sebulan, oke saya nggak ngerjain yang lain. Lah kalau ngasih apa sama gue, nggak bisa lah. Masa gue nggak bisa bisnis yang lain? Gitu loh. Artinya kalau gue udah punya penghasilan, nggak mungkin gue jual MLM lain lah. Kan begitu. Artinya kalau gue dapat support, gue maksimal di sini, gue pasti akan di sini terus. Relationship-nya bagus. Lah, tapi kalau aku dikucilkan, ya aku pasti pindah lah. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Betul. Gimana teman-teman? Mungkin ini baru bagi Anda, tapi berbeda. Ya, mungkin baru. Anda boleh terima, boleh enggak. Boleh terima, artinya we are agree, ya. Kalau di digital networker sama saya itu, we are agree that we are disagree. Kita bisa setuju dalam tidak kesetujuan. Kita boleh setuju dalam ketidaksetujuan, tapi kita tetap saudara. Kamu mau berargumen dengan saya, mau berdiskusi dengan saya, bisa. Nggak selalu harus bersama, nggak boleh juga selalu, oh betul aku nggak setuju Bang Indra, ya nggak apa-apa. Kenapa? Aku tanya, apa argumentasimu? Gini. Nah kalau kamu nggak punya argumen, nggak boleh juga bilang nggak setuju. Kalau nggak punya argumen, itu kan namanya kan kayak hoax kan. Pokoknya nggak aja. Ya itu kan namanya nggak dewasa. Kamu punya argumen dong. Lucu menurut saya gitu loh. Itu meringis loh. Saya banyak juga dengar gitu. Dikeluarkan dari grup karena gabung dengan dangkal banget gitu loh. Dangkal banget. Gini loh, ini tujuan saya ini gini loh, supaya juga banyak leader itu lebih banyak mengedukasi, jangan doktrin. Doktrin itu kan sesuatu yang ditanamkan supaya orang ngikut gitu loh. Sebenarnya kalau ngikut itu kan biar kesadaran dia sendiri. Artinya gini loh, ketika Anda berikan pemahaman dan pelajaran dan dia growing, bertumbuh, orang kalau udah bertumbuh dan dia berasa manfaat dan dia di sini bisa mendapatkan income, mana ada yang pindah lah. Gitu loh. Jadi nggak biasa orang berbeda. Kenapa saya bisa begini? Karena saya dari dulu tuh terbiasa gini. Udah pikir ini. Saya terbiasa dengan berteman dengan banyak leader. Kenapa saya bisa lihat begitu? Dulu waktu beberapa tahun yang lalu ya, saya terbuka pikiran saya ketika ngelihat di dunia network marketing di Amerika, terutama sama di Eropa. Mereka tuh sesama beda MLM tuh, leader itu kompak ngopi-ngopi hampir tiap hari mereka nongkrong-nongkrong sama. Gitu loh. Mereka realistis. Ya mungkin kalau lagi di sini, tapi suatu saat kita nggak tahu katanya. Satu saat mungkin mereka jadi satu tim, besok satu lagi bisa split lagi. Ya biasa aja gitu. Bisnis gitu, mindset entrepreneur, bukan baper-baperan. Udah dah, cukup lah, jangan baper-baperan lah. Betul Bang, kebanyakan kalau upline itu berlagak sebagai bos, bukan sebagai partnership. Kebanyakan mental salesman, bukan seperti konsultan. Gila hormat kalau menurut saya mah nggak perlu dihormatin lah. Yang penting apa yang bisa manfaat, kalau bermanfaat di sharing kan. Cuma itu saya minta. Saya kan begitu aja. Kalau menurut saya Anda bermanfaat apa yang saya sharingkan, apa yang saya materi saya, Anda sharing, udah itu aja. Supaya manfaat itu dapat orang lain. Kalau enggak ya enggak, kayak begitu aja. Nah, kebanyakan kalau upline itu berlagak sebagai bos. Makanya saya bilang ini sekarang leader apa bos? Setahu saya itu leader itu adalah pelayan. Pelayan, serve, melayani. Tapi bukan pembantu. Ini ada dua juga yang berbeda nih. Kadang ada leadernya yang kurang ajar, tapi kadang ada downline juga yang kurang ajar. Kalau dia udah direkrut, dia rasanya upline itu adalah pembantunya. Suruh ambilin produk lah, suruh inilah. Pokoknya kita harus bertanggung jawab terhadap hidup dia. Wah, nggak betul juga. Leader itu bukan pembantu Anda. Jadi di dua sisi. Gitu loh. Jadi artinya, kalau bilang gitu, saya nggak setuju. Ya saya maksudnya bisa beda pendapat dengan banyak leader, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi saya berbicara di sini atas kepentingan, gini loh. Kepentingan saya ngomong begini adalah cuma satu, saya tidak punya kepentingan.
Tapi kalau orang ngomongin kamu harus tetap di sini, dia punya kepentingan. Atau perusahaan bilang begitu, dia punya kepentingan. Jadi itu saya netral hanya untuk membela profesional networker, profesi kita gitu loh. Kalau yang lain kan bukan, ada kepentingan pribadi, kepentingan ini gitu. Logikanya gini deh. Coba Anda bisa ngerekrut tiap hari. Saya kan ngerekrut tiap hari dari sosial media, dari digital, ada yang terus join 5, 6, 7, 10 tiap hari. Ya kalau ada yang belagu-belagu kan tinggal udahlah, kalau nggak misalkan aku mau pindah, ancam-ancam itu, ya mau pindah aja lah. Orang tiap hari. Ada leader nanti apa segala macam. Pindah, ya pindah aja lah. Kita nggak peduli lah. Bukan artinya kita nggak peduli, nggak care sama mereka, tapi maksudnya kita nggak mau bergantungkan hidup kita dengan satu orang leader. Apalagi dia bilang, lu kan dapat sales dari gua. Enggak, makanya. Nah ini yang kemarin dibahas Bang Ari di Zoom dia, di live dia. Ada orang yang merasa, ada yang bertanya seperti ini, kan saya yang memberi sales dari kamu, makanya karena kamu cuman rekrut dia. Coba kalau kamu punya sponsorship banyak, mana ada orang bisa mengklaim, dari jaringan aku kau hidup apaan, kau dari bukan dari kau aja lah. Sambil makan, bilang, tiramisu udah pernah makan. Ya. Instagramnya. Nih istri saya nih promosi nih dikasih saya nih. Tiramisu. Lihat Instagramnya, Dapur Mama K. Promosi. Ini enak nih. Dipaksa. Dapur _ Mama _ K. Nah, dipaksa istri saya promosi katanya. Dapur, Dapur, ya kan gawat kan? Dapur _ Dapur Mama K. Dapur _ Mama _ K. Ya. Jualan cake. Kalau istri yang nyuruh harus mau. Lagi live aja di intro tuh. Ruben, edifikasi, edukasi, dan duplikasi. Tidak semua orang bisa. Melayani tapi bukan pembantu. Dicatat. Iya dong. Melayani bukan pembantu. Gimana? Udah 1,5 jam loh. Itu loh. Saya tuh kalau live itu kalau ngomongin network marketing, kalau emang semangat minta ampun loh. Ngomongin sosial media, ngomongin digital, kadang-kadang lupa waktu. Ada pertanyaan 1-2 orang lagi nggak? Udah kita sudahin. Tapi ini dia, aku pakai kakao asli yang organik. Gimana? Ada dapat? Ayo, siapa yang dapat sesuatu tolong di komen. Dari awal tadi sampai akhir, apa yang Anda dapatkan komen. Apa yang Anda dapatkan Anda komen. Anda dapat sesuatu nggak dari live kali ini, ya materi kali ini? Anda dapat sesuatu nggak? Apa yang Anda dapat? Apa yang Anda dapat? Kasih tahu apa yang Anda dapat. Apa yang Anda dapatkan, remah-remahnya, dagingnya apa yang Anda dapat, minimal apa yang cara berpikir Anda, apa yang Anda ketahui yang sesuatu yang baru gitu loh. Wah, salah fokus orang ini. Aku nanya begitu malah bilang tiramisunya bikin ngiler. Saya disuruh promosi terus loh. Dapur _ Mama _ K. Nah, itu Instagramnya, lihat sendiri deh. Udah lah. Saya disuruh promosi terus loh. Dah. Dapat Bang, mantap walaupun telat. Pertanyaan gimana Bang untuk menghadapi upline yang seperti bos itu, tindakan yang bijaksana, tapi sedangkan kalau kita menjelaskan sesuatu teknik yang dapat dari ini pasti tak terima mungkin. Itu saya serahkan kepada Pak Wawan. Itu nggak boleh dari saya. Bapak kan artinya punya kreativitas sendiri, Anda entrepreneur, Anda yang bisa menyimpulkan mana yang menurut Anda cocok gitu loh. Jadi karena itu nggak bisa, karena nanti kalau dari saya itu subjektif, nggak objektif, dia subjektif, nggak bagus. Dapat Bang memberikan support bukan melayani. Tahapan yang harus dilakukan ketika mendapat member baru harus seperti apa Bang? Tahapan yang harus dilakukan ketika mendapatkan member baru harus seperti apa Bang? Tahapannya, kalau Anda mendapatkan member baru, Anda ajarin dia apa yang Anda lakukan, prosesnya. Berarti
kalau Anda saat ini Mars Tarsoman ini, misalkan Anda sudah punya member 2-3 orang, gimana Anda dapatkan member Anda itu? Ajarin prosesnya. Tapi kalau Anda sudah member di IDN, kan Anda sudah banyak hal yang kita ajari di sana. Anda ajarin itu, praktekkan. Menjadi pro. Wah, Pak Darsum. Wah, ini sobat saya nih Pak Darsum. Menjadi pro, tidak menyebar link sembarangan, oke? 2, menginspirasi bukan mendoktrin, apalagi intimidasi. Yes, mantap. 3, leader tetap merekrut. Yes, betul. 4, tidak maksa orang lain yang tidak mau bisnis untuk bisnis. Yes, ya dong, bebas. 5, melayani pelanggan dengan baik. Yes. 6, jangan overclaim, baik untuk bisnis maupun produknya. Yes. 7, terus upgrade diri. 8, silakan tambahin lain. Ya. Wah, ini Pak Darsum berarti ngikutin, tepuk tangan dulu buat Pak Darsum. Ngikutin nih berarti. Poin-poinnya mantap. I like it. Oke. Jiwa kepemimpinan Muhammad Noval, jiwa kepemimpinan terus berkembang. Yes. Siswanto banyaklah Bang. 10 berbanding 1. Ya, harus dicatat, Pak. Mungkin makanya lain kali nanti kalau Anda mau live, kalau mau dapat sesuatu Anda harus catat loh. Bukan salah fokus, Bang. Telat soalnya baru hadir. Ya, enggak apa-apa. Ya. Boharis bin Zarudin dapat ilmu yaitu 1/10. Yes. Ruben, kita harus bisa bijaksana, itu saya dapat sore ini. Harus bijaksana. Yes, kita harus bisa bijaksana, kita harus smart, dan kita harus lebih dewasa, grow, dewasa. Berbeda bukan berarti kita musuhan, berbeda kita tetap saudara. Harus begitu prinsipnya. Ibunda Sita, sukses cuma fokus pada satu bidang usaha. Hah? Untuk sukses kita harus cuma fokus pada bidang satu usaha. Kalau fokus iya, tapi kalau ada bidang satu usaha saya belum setuju. Karena seperti Tony Robbins bilang, jangan taruh bisnismu dalam satu keranjang. Itu cara orang-orang yang berpikir besar. Nah, kalau saya nggak setuju dengan Ibunda Sita, artinya dalam satu fokus disuruh fokus. Tergantung kalau misalkan di situ kita bisa growing dan bisa terus mendapatkan apa yang kita cari selama ini, ya nggak apa-apa, kita fokus gitu loh. Tapi kalau misalkan dalam perjalanannya saya udah coba terus tapi mungkin tidak ada supportnya, tidak bisa, dan kadang-kadang gini loh, kadang-kadang tipikal produk ataupun tipikal company itu tidak kekinian, tidak lagi sesuai dengan zaman juga kan banyak gitu loh. Bukan salah benar, tapi kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi artinya market sudah jenuh. Itu harus Anda tahu juga. Harus bisa ngelihat ada sesuatu kadang yang kalau kita kerjakan itu tidak cocok dengan zamannya. Dan itu akan susah berkembang dan sulit kita untuk meng-closingkan orang. Itu harus diingat juga. MLM kalau dijalankan sama dengan bisnis yang lainnya, selfie pampang bonga, ya mindsetnya harus sama. Mustadin Widodo, leader gak boleh paparan dan bijaksana. Iya dong. Hermina Bella, introspeksi diri, tidak perlu menyalahkan siapapun. Iya, betul. Wawan, Bang live harusnya jam 5. Kalau jam 5 buru-buru, orang bentar lagi banyak sholat maghrib, Pak. Makanya saya pilih jam 3. Jam 4 aja kemarin banyak yang, karena Indonesia Timur banyak yang sholat maghrib. Ya nih Kusdia, untuk mendapatkan jaringan yang solid pakai rumus 10/1, 10 customer, yes. Pada dasarnya saya nggak pernah ngeh sama MLM, termasuk orang yang nggak bisa cari orang gitu Bang. Berhubung saya udah nyemplung, udah seluruh saja sekalian. Eden salah satu cara buat saya belajar dan praktek, termasuk tidak sebar link sembarangan. Mantap Bu Rosetta. Oke teman-teman, ya. Saya rasa hari ini insight-nya udah banyak. Nanti kita akan bahas lagi, dan teman-teman kalau ada mau request, misalkan mau topik gini loh, topik-topik apa yang untuk growing gitu loh, atau growing with digital networker bersama Bang Indra ya, Bang Indra. Jadi Anda bisa di kolom komen ini, Anda bisa ketik materinya apa, topik apa yang Anda request, nanti saya pilih gitu loh. Artinya yang relevan dengan gini loh, cari topik yang sering Anda alami ketika Anda lagi prospek, Anda alamin, yang jadi betul-betul real, jadi bukan teori. Jadi Anda sebagai pelaku itu kan banyak menghadapi sesuatu. Jadi itu yang Anda ketik. Jadi bukan bagaimana cara ini, jangan teknis gitu loh. Tapi yang kayak tadi contoh, orang ada bilang, alah MLM itu kan real banget itu. MLM nggak pernah nguntungin. Nah itu real banget, sering banget kita dapat begitu. Nah untuk itu nanti teman-teman buat itu nanti saya pilih nanti ya. Saya pilih nanti untuk ininya, untuk
saya pilih nanti untuk materinya. Ya. Saya susah banget dong materinya. Terus nanti kalau nanti ke depan juga, nanti mungkin satu kali saya akan ajak kolaborasi. Siapa teman-teman yang saya lihat aktif dan sudah nyaman, saya ajak kolaborasi untuk live bersama sama saya di Facebook ini, ya. Unboxing. Oke. Dan teman-teman yang kemarin sudah pesan kaos digital networker, kalau nanti udah nyampe di rumahnya jangan lupa unboxing ya, di videoin. Nanti kalau siapa yang paling bagus unboxingnya nanti kita pilih. Nanti kita kasih. Dan harus minimal 3 orang. Ya, kita kasih nanti apalah. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Kita kasih kaos. Ya. Bang, maksud jangan telur dalam satu keranjang bagaimana ya? Saya kurang paham. Wah itu nanti kalau untuk itu Tony Robbins yang bilang kan. Nanti Anda baca bukunya tuh Tony Robbins. Nanti cari. Tony Robbins kan seorang pebisnis tuh rata-rata bilang begitu. Tidak banyak lah pengusaha yang bilang jangan taruh. Warren Buffett juga bilang begitu. Jangan taruh bisnis. Itu mindset entrepreneur ya. Jangan taruh bisnis Anda, maksudnya jangan taruh penghasilan Anda, income Anda itu dalam satu keranjang kan. Penghasilan Anda, stream income aja tuh harus banyak. Tetapi kalau bisa stream income-nya yang relevan. Kalau kayak misalkan saya nih, contohnya nih. Saya buat e-course, ya misalkan gitu kan. Contoh nih, buat e-course yang berhubungan dengan MLM, tapi saya juga pelaku MLM. Dan saya juga konsultan MLM. Saya gitu. Itu kan stream income kan beda. Ya. Saya buat e-course. Ya. Terus yang kedua saya pelaku MLM. Saya kan masih pelaku MLM. Ya kan? Berarti saya punya akan punya income dari perusahaan dan saya juga konsultan untuk beberapa perusahaan MLM. Artinya saya juga dibayar kan? Gitu. Nah, tapi gini loh. Nah, ini harus clear nih. Bukan berarti saya bilang begini loh. Jangan dalam satu keranjang tiba-tiba Anda join perusahaan sekaligus, 3 perusahaan sekaligus. Itu juga salah, bukan begitu. Jadi harus lebih kritis, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Itu nanti ada itu dalam 3 bidang gitu. Tapi nanti kalau untuk yang begitu nanti ada materi yang khusus lah ya, tapi jangan di hari ini. Oke guys, terima kasih. Terus jangan lupa kalau bermanfaat share. Bagikan ke teman-teman yang lain ya. Kalau bermanfaat. Nanti kadang-kadang kan bagus bang, bermanfaat bang, tapi nggak di-share. Padahal share cuma gratis. Oke, kita akan ketemu lagi di Growing with Digital Networker dengan Indra Jaya Purba nanti di part ketiga. Ya, saya akan kabarin nanti untuk informasi selanjutnya. Cayo, makasih. Bye-bye.